Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'd. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan pengajian kitab ini dan bisa memahaminya dengan benar dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Tidak ada yang diangkat menjadi nabi setelah beliau. Beliau adalah makhluk yang termulia secara mutlak. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam babun nafaqat, yaitu bab yang menjelaskan tentang memberikan nafkah atau biaya hidup kepada orang yang wajib untuk diberikan nafkah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya, al-yadu utawi tangan al-ulya kang ana dhuwur iku khairun luweh bagus minal yadi tinimbang saking tangan as-sufla kang ana ngisor. Wa yabda'ulan mulai sapa ahadukum salah siji sira kabeh biman kelawan wong ya'ulu kang wajib paring nafkah
sapa ahadukum ing wong. Taqulu ngucap sapa almar'atu wong wadon at'imni paringa mangan sapa sira ing ingsun au talliqni utawa nalaka sapa sira ing ingsun. Rawahu Daraqutni wa isnaduhu hasanun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Salah seorang kalian memulai memberikan nafkah dari orang yang wajib dia beri nafkah. Seorang perempuan dia berkata, at'imni, berilah aku makan atau ceraikanlah aku. Rawahu Daraqutni wa isnaduhu hasan. Hadis ini pertama menunjukkan yaitu dari penggalan sabda Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas artinya yang memberi. Al-yadus sufla, tangan yang di bawah artinya yang menerima. Yang memberi itu lebih utama daripada yang menerima. Ini menunjukkan bahwa as-shadaqatu khairun minasyahadah. Memberikan sedekah itu lebih baik daripada meminta-minta. Memberikan sedekah itu lebih baik daripada meminta-minta. Asyahadah atau meminta-minta itu pada dasarnya hukumnya haram kalau meminta-minta tanpa ada uzur. Dikecualikan ya, jika ada uzur itu misalnya seseorang nggak ada orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada dia. Dia sebatang kara misalnya, seorang perempuan misalnya, dia nggak punya suami, nggak punya orang tua, nggak ada kerabat yang memberikan nafkah kepada dia, dan dia tidak memiliki apa-apa, dia nggak memiliki harta sedikit pun untuk dia pergunakan untuk membiayai hidup dia nggak bisa makan. Nggak ada uang cash, nggak ada misalnya harta lainnya yang bisa dijual untuk dia buat makan, itu nggak ada. Orang yang ngasih nafkah nggak ada, dia sendiri nggak punya apa-apa dari harta itu. Maka di sini dia boleh untuk meminta-minta, sekedarnya untuk memenuhi kebutuhan dia. Tetapi jika seseorang itu ada orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada dia, atau dia sendiri memiliki harta yang bisa untuk menghidupi dirinya sendiri, maka di sini haram hukumnya bagi dia untuk mengemis, untuk meminta-minta kepada orang lain, seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka sangat disayangkan jika pada masa sekarang ada sebagian orang yang lebih senang untuk meminta-minta, berprofesi, bahkan mengemis dijadikan sebagai sebuah profesi. Ada di daerah di Indonesia ini, tidak saya sebutkan, suatu kampung yang di situ penduduknya mayoritas berprofesi sebagai pengemis. Jadi mereka keluar daerah, adalah profesinya, pekerjaannya adalah mengemis. Dan bahkan beberapa kali ditemukan orang mengemis di perempatan-perempatan, ternyata mereka sebenarnya adalah orang kaya. Mereka berangkatnya pakai mobil, kemudian turun ganti pakaian yang jelek atau berpura-pura kadang menipu dengan seolah-olah dia cacat, kemudian dia meminta-minta. Ada orang yang seperti itu karena memang hasilnya menggiurkan. Hasilnya menggiurkan, jauh lebih cepat dan banyak hasilnya mengemis dibandingkan dengan bekerja. Bekerja, kalau dia bekerja misalnya nyangkul di sawah, satu hari dapat berapa dia? Mungkin dapat 60.000 atau 100.000, itu pun jarang kalau nyangkul di sawah.
atau dia sebagai misalnya tukang mungkin 100.000 atau kuli misalnya 100.000 satu hari. Tapi kalau ngemis begini di pinggir jalan itu bisa sampai 1 juta satu hari atau bahkan lebih, meskipun 2.000, 1.000, 2.000, tapi kali berapa dia bisa mendapatkan penghasilan yang mudah dan cepat, hasilnya banyak. Nah, tetapi itu haram hukumnya. Tapi orang terkadang berpikir tidak, dia berpikir bukan tidak peduli, atau dia tidak peduli dengan ajaran agama. Halal haram dia tidak peduli, yang penting dia bisa mendapatkan hasil yang banyak dan cepat. As-shadaqatu khairun minasyahadah. Memberikan sedekah itu lebih baik daripada meminta-minta, daripada mengemis. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Sebaiknya kita yang memberi, bukan kita yang meminta-minta atau yang diberi. Wa yabda'u ahadukum biman ya'ul. Artinya kalau seseorang itu memberikan nafkah, maka hendaknya dia memulainya dengan orang yang dia wajib beri nafkah. Jadi kalau dia mau bersedekah, kalau dia mau memberi infak atau sedekah, maka hendaknya, atau nafkah, hendaknya dia memulainya dengan orang yang dia wajib untuk memberinya nafkah, bukan orang lain. Ya, anaknya, istrinya, kemudian kedua orang tuanya, kemudian kerabatnya, itu didahulukan. Bukan kemudian dia memberikan sedekah kepada tetangganya, memberikan sedekah kepada temannya, tapi istri dan anaknya tidak diberi nafkah. Nah, itu adalah sebuah kekeliruan. Nah, aturannya harus dimulai dari orang yang dia wajib memberi nafkah kepadanya. Ini karena hukumnya memang wajib kepada istri dan anak, atau orang tua yang fakir, atau misalnya kalau dia punya budak maka budak. Taqulul mar'atu at'imni aw talliqni. Kemudian bagian yang ketiga di sini dari hadis ini, bahwa seorang perempuan itu apabila dia tidak diberikan nafkah oleh suaminya, maka dia bisa dia bisa menagih kepada suaminya untuk mengatakan beri saya nafkah. Ini secara umum ya, secara umum, bukan hanya memberi makan, tetapi beri saya nafkah, atau kalau enggak ceraikan saya. Tetapi ini melalui apa? Melalui qadhi atau melalui hakim, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Ketika seorang perempuan suaminya tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepadanya, maka si istri, jika dia tidak sadar dan dia tidak ridha dengan hal itu, maka dia bisa datang kepada siapa? Al-qadhi, agar qadhi itu kemudian memanggil suaminya dan memberikan dua pilihan kepada suami itu. Kamu beri nafkah dia, atau saya ceraikan. Artinya qadhi menceraikan keduanya, menceraikan untuk suaminya, istrinya itu diceraikan. Itu pilihannya begitu. Ini bukan sesuatu hal yang mudah. Artinya bukan hal yang boleh diremehkan soal memberikan nafkah ini. Karena kalau nggak diberikan nafkah ya akan gimana? Dia punya istri, kemudian istrinya tidak diberikan nafkah. Dia akan terlantar, istrinya kelaparan. Kalau kelaparan kemudian dia bisa bisa sakit dan bisa mati kalau tidak diberikan nafkah oleh orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah. Jadi kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri. Istri tidak berkewajiban untuk bekerja. Kalau istri bekerja membantu suaminya, maka itu diperbolehkan jika suaminya memberikan
izin untuk dia misalnya membantu suaminya dalam mencari nafkah, atau misalnya dia bekerja, perempuan itu bekerja dengan izin suaminya untuk dirinya sendiri. Artinya kalau seorang perempuan misalnya dia memiliki penghasilan, itu bukan berarti kewajiban nafkah suami kemudian menjadi gugur. Enggak. Misalnya seorang istri punya penghasilan sendiri, maka dia tetap nafkah dia itu kewajiban dari suami. Kalau misalnya istrinya dia bekerja, punya penghasilan, kemudian penghasilannya ditabung saja. Dia ditabung, disimpan untuk makan, untuk keperluan pakaian dia, untuk tempat tinggal, tetap bergantung kepada suaminya. Tidak masalah, karena memang itu kewajiban suami terhadap istrinya. Nggak apa-apa kalau dia misalnya uangnya dia simpan karena uang itu adalah uang dia. Tidak ada kewajiban bagi istri untuk membiayai suaminya, apalagi memberikan nafkah suami, memberikan nafkah anak. Nggak ada kewajiban dari perempuan. Kewajibannya adalah pada suami. Karena itu jika seandainya seorang istri itu bekerja, kemudian dia punya penghasilan, kemudian penghasilannya disimpan sendiri, tidak dikasihkan untuk anaknya, tidak dikasihkan untuk suaminya, tidak untuk rumah tangganya, maka itu hak dia. Hak dia untuk melakukan itu. Tetapi apabila si istri itu kemudian ridho, atau dia mengatakan kepada suaminya, saya sudah memiliki penghasilan yang banyak, misalnya, maka kamu saya gugurkan dari kewajiban untuk memberikan nafkah kepadaku dan anak-anak, biar saya urus misalnya nafkah untuk kita, misalnya kamu cukup fokus dakwah saja misalnya. Udah nggak usah bekerja, fokus saja dakwah, nggak usah mikir duit, nggak usah mikir uang. Misalnya kamu saya biayai dalam dakwah, biar saya yang bekerja misalnya, dan pekerjaannya pekerjaan yang halal, suami memberikan izin kepadanya, maka suaminya nggak berdosa, sudah gugur. Kenapa? Karena sudah ridho si istri itu. Tapi kalau istri tidak ridho, tetap meminta hak dia, nafkah dari suami, maka meskipun istri punya penghasilan yang banyak, nafkah itu tetap wajib atas suaminya, tidak gugur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali. Wa an Sa'id bin al-Musayyab radhiyallahu anhu fir rajuli ing dalem wong lanang la yajidu kang ora nemu sapa rajul ma ing barang yungfiku kang aweh nafkah ala ahlihi ing atase keluargane rajul. Qala, keluargane tegese bojone rajul. Qala yufarraqu, qala dawuh sapa Sa'id bin al-Musayyab, yufarraqu dan pisahaken bainahuma ing dalam antarane rajul wa ahlihi. Artinya suami istri itu dipisahkan, diceraikan. Akhrajahu Sa'id bin Mansur an Sufyan an Abi Zinad radhiyallahu anhu qala faqultu li Sa'id sunnatun. Sunnatun artinya sunnatun nabi. Faqala sunnatun artinya sunnatun nabi. Wa hadza mursalun qawiyyun. Ini kan perkataan Sa'id bin Musayyab, tetapi ini adalah sunnah Nabi, artinya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya sama seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, bahwa apabila seorang laki-laki dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, maka pilihannya di sini kan cuma dua, dia memberikan nafkah atau diceraikan saja istrinya itu. Karena kalau dipertahankan, ya kasihan istrinya, dia akan nanti kelaparan. Dia nggak akan ada biaya hidup kalau dia bertahan dengan suami yang nggak bisa memberikan nafkah. Nah, maka yufarraqu bainahuma, tentu saja seperti yang tadi sudah kita sebutkan, bukan langsung dipisahkan begitu, tetapi melalui hakim. Melalui hakim. Kecuali kalau suaminya sudah langsung sadar diri, misalnya saya
nggak bisa memberikan nafkah kamu misalnya, saya kondisinya seperti ini dan seterusnya, kemudian dia langsung menceraikan istrinya karena dia takut tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, yaitu memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian istrinya diceraikan, maka ya sudah, itu selesai. Nah, dia suami sendiri yang menceraikannya demi kebaikan, karena dia tidak bisa bertanggung jawab. Jika dia terus seperti itu, dia akan terus berdosa sebagai seorang suami. Dia akan berdosa karena nggak bisa memberikan nafkah kepada istri. Di satu sisi istri juga akan dalam bahaya karena dia nggak memiliki biaya hidup, dia akan celaka. Karena itu demi kebaikan, dia biar nggak terus-menerus melakukan dosa, istrinya juga selamat, maka dia ceraikan. Nah, dia menceraikannya. Nah, itu sudah tidak perlu ke pengadilan. Tetapi kalau di sini suaminya masih ingin bertahan terus, misalnya, dia sudah nggak bisa memberi nafkah, tetapi dia ingin bertahan untuk tetap menjadi suami dari perempuan tersebut, dan perempuan itu nggak terima gimana saya nggak diceraikan tapi nggak pernah dikasih nafkah. Nah, kemudian dia naik ke pengadilan, ke qadhi untuk ini agar tadi al-qadhi memanggil suaminya tersebut, memberikan dua pilihan, diberi nafkah atau diceraikan. Nah, sehingga kemudian diceraikan. Ini yang dimaksud juga hadis ini, yufarraqu bainahuma. Nah, tentu apabila seorang perempuan itu dia bersabar, ya, bersabar dengan kondisi yang seperti itu, kemudian dia mau misalnya membantu suaminya, sudah suaminya memang kesulitan dari sisi ekonomi, kemudian si istri itu dengan sukarela, dengan ridho, sabar, dia datang kepada suaminya, menawarkan diri untuk membantunya dalam bekerja, misalnya seadanya, entah buat kue atau apa, atau dia bekerja sekedarnya untuk bisa mendapatkan penghasilan sehari-hari, bisnis atau bisnis secara, kan sekarang mudah misalnya, dia demi untuk menjaga hubungan suami istri biar tetap langgeng, suaminya tidak merasa bersalah, suaminya tidak berdosa, kemudian keduanya masih menjadi suami istri, dan dia juga tidak kelaparan, dia tidak kekurangan, maka kemudian istri siap untuk membantu suami dalam pekerjaan yang tentu saja pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang diharamkan, bukan kemudian dengan pergi ke luar negeri sendirian tanpa mahram, bukan seperti itu. Tetapi sekedar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, biar suaminya tenang, dia paling enggak untuk makan sehari-hari, beli beras, beli lauk, itu sudah bisa dan dia ridho dengan itu, maka tentu saja itu lebih baik bagi perempuan tersebut, dan dia akan mendapatkan pahala dengan apa yang dia lakukan tersebut. Ini kan masalah hukum. Nah, ini beda masalah hukum dengan masalah adab dan etika, akhlak. Ya. Artinya hukum itu hitam putih. Hukum itu hitam putih. Kalau suami nggak bisa memberikan nafkah, kewajibannya kepada istri, ya sudah, pilih memberi nafkah atau cerai, sudah gitu saja. Nah, tetapi kalau dalam masalah yang sebaiknya, yang lebih baik, ya istri bersabar, istri ridho, istri membantu suami, dan seterusnya. Karena kalau dalam keluarga itu seseorang itu hitam putih, ya memang cepat habisnya, riwayat keluarga itu cepat habisnya. Karena dalam berkeluarga itu tidak selalu suami itu bisa memenuhi semua kewajibannya kepada istri. Sama juga istri, tidak selalu dia bisa memenuhi kewajibannya kepada suaminya. Sama saja, tidak senantiasa suami bisa memenuhi kewajibannya kepada istri. Istri juga demikian, kadang dia juga tidak memenuhi kewajibannya terhadap suami.
Maka dalam hal ini dibutuhkan saling memahami antara suami dan istri, sehingga keduanya bisa ridho dan keduanya tidak jatuh kepada dosa. Itu yang dibutuhkan untuk kebaikan dalam berkeluarga. Ini adalah masalah yang lain dari selain masalah hukum ini. Karena jika semuanya ngotot ya, dengan yang seperti itu dan tidak ada ridho, tidak ada sabar, ya semuanya cepat akan selesai, sebuah keluarga itu selesai. Seorang perempuan misalnya mentang-mentang misalnya yang wajib memberi nafkah itu kamu. Saya tinggal duduk-duduk ongkang-ongkang, maca misalnya tidur dan sebagainya. Kalau kamu itu yang masak, itu anak kamu yang ngomong. Misalnya kamu pokoknya gini, istrinya diatur, suaminya suruh menjalankan kewajibannya sebagai suami, ya gimana? Ya kan akan selesai keluarga itu nggak lama. Kalau seperti itu suami sudah dia bekerja keluar capek-capek ke rumah suruh masak lagi, kemudian anaknya nangis suruh suruh ngomong. Nah, nggak tahan lama-lama suaminya selesai juga, sementara istrinya tinggal enak-enakan misalnya. Nah, jadi saling pengertian itu juga dibutuhkan selain tadi masalah hukum. Hukum ini kan dalam masalah penyelesaian akhir. Tetapi masalah itu dasarnya, hukum itu adalah dasarnya. Boleh seseorang menerapkan hukum itu secara ketat, tetapi apabila seseorang kemudian nambah dengan akhlak, dengan ihsan, dengan ada kesabaran, ada ridho dan sebagainya, kan itu menjadi hukum yang asalnya dia berdosa menjadi tidak berdosa karena istri ridho dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang istri mengatakan misalnya kepada suaminya, udah nggak apa-apa, saya nggak dikasih nafkah nggak apa-apa, saya ridho nggak diberi nafkah, maka di sini suaminya tidak berdosa. Jika nanti setelah 1 tahun kemudian istrinya saya minta nafkah misalnya, setelah 1 tahun dia menafkahi dirinya sendiri dan dia ridho, setelah 1 tahun dia mengatakan saya sekarang minta nafkah kepadamu, kepada suaminya. Maka di sini juga boleh dia, boleh, tetapi tidak diqadha. Yang 1 tahun kemarin yang dia ridho itu sudah gugur, nggak harus diqadha. Beda kalau dia nggak ridho, misalnya nggak ridho untuk tidak diberi nafkah, misalnya seminggu nggak diberi nafkah oleh suaminya, maka suaminya harus mengganti yang seminggu ini, yang lewat ini, harus dibayarkan kepada istrinya. Tapi kalau istri ridho, kemudian setelah 1 tahun, kemudian dia nuntut, maka yang dikasihkan adalah mulai hari itu. Yang sudah lewat 1 tahun, itu tidak. Kenapa? Karena yang 1 tahun itu dia menyatakan ridho untuk tidak diberikan nafkah oleh suaminya, artinya sudah gugur kewajiban memberi nafkah dari suaminya itu. Nah, yang nggak gugur setelah kemudian istrinya meralat kembali setelah 1 tahun, dia sudah capek misalnya, atau duitnya sudah habis, sekarang dia minta untuk diberikan nafkah oleh suaminya. Maka mulai suaminya memberikan nafkah, wajib memberi nafkah kepada istrinya tersebut. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kataba ila umara'il ajnadi. Annahu saat temannya Umar iku kataba nulis sapa Umar, nulis surat ila umara ila ajnadi maring pira-pira pemimpine pira-pira tentara fi rijalin ing dalam pira-pira wong lanang ghabu kang gaib sapa rijal an-nisaihim saking pira-pira bojone rijal ayakhuduhum ing yen ngalap sapa umara ing rijal bi ayung fiqu kelawan yen aweh nafkah sapa rijal au yutalliqu utawa nalak sapa rijal. Fa in talaku mongko lamun nalak sapa rijal ba'atsu ngutus sapa
umara binafaqati ma kelawan nafaqah barang habasu kang wis ngeker sapa rijal. Akhrajahu Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin hasan. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya kewajiban memberikan nafkah kepada istri ini. Harus betul-betul diperhatikan oleh seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki nggak mudah menikah itu. Punya tanggung jawab memberikan nafkah. Ini pengangguran udah berani menikah misalnya. Ya kalau dia ada bayangan misalnya pekerjaan ya nggak masalah. Tapi kalau dia betul-betul fakir, miskin, pengangguran, sebaiknya ya cari pekerjaan dulu, cari penghasilan, baru kemudian menikah, biar tidak menelantarkan istrinya nanti. Nah, jadi itu makanya berpuasalah kata Rasulullah di awal bab kita ini. Kalau memang kamu pengen menikah tapi nggak punya biaya, ya berpuasalah kamu, biar syahwatnya itu bisa terkurangi sehingga bisa tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Berpuasa. Kalau pengen segera menikah ya segera cari pekerjaan yang mapan, kemudian punya penghasilan dan menikah, nanti tidak menyia-nyiakan istrinya dalam soal nafkah. Ini memang harus diperhatikan permasalahan itu. Nah, si istri juga lihat juga, bukan hanya lihat tampangnya saja, ganteng tetapi nggak miskin, nggak pengangguran, pemalas lagi, gimana mau nggak bisa bertahan, nggak cukup cuman punya suami ganteng saja, tetapi ya punya suami yang bertanggung jawab, termasuk dalam masalah nafkah. Pada umumnya seorang perempuan ini dia nggak tahan ya, lama-lama nggak diberi nafkah, itu dia pada umumnya dia nggak tahan. Seperti apapun suaminya, meskipun gagah, ganteng, tetapi kalau dia nggak ngasih duit misalnya, nggak ngasih nafkah, biasanya perempuan nggak tahan lama. Nggak tahan hidup seperti itu. Biasanya, ini biasanya. Meskipun ada yang luar biasa, yang sabar dan sebagainya, yang ridho, itu yang luar biasa. Tapi pada umumnya mereka nggak tahan jika nggak diberi nafkah lama-lama. Nah, seperti apapun suaminya akan protes dan akan menuntut. Nah, dan kalau sudah seperti itu, maka akan rusak keluarga itu. Nah, di sini sampai Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam peperangan pun ya, dalam peperangan tentara-tentara itu, mereka tentara umat Islam ketika mereka pergi berperang, otomatis kan istrinya ditinggalkan. Nah, istrinya ditinggalkan itu kan semestinya juga ditinggalkan bersama nafkahnya. Jadi ketika pergi diberikan nafkah untuk istrinya. Cukup untuk biasanya kalau Sayyiduna Umar itu mengirim pasukan perang untuk berperang itu paling enggak 4 bulan. 4 bulan tidak pulang. Berperang di daerah untuk melakukan penaklukan di daerah yang sangat jauh sampai itu 4 bulan. Setelah 4 bulan nanti dipulang dulu ke rumahnya karena ya untuk istri-istri mereka, karena istri di rumah juga perlu untuk diurus, untuk diberi nafkah dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada tentara-tentara yang tidak meninggalkan nafkah untuk istrinya di rumah, maka Sayyidina Umar berkirim surat kepada para pemimpin di sana, di daerah itu, para gubernur yang ada, gubernur daerah yang tempat itu peperangan, untuk agar diperingatkan suami-suami itu. Pilihannya dua, dikirimkan nafkah untuk istrinya atau dia menceraikan istrinya. Sama seperti tadi. Nah, di sini cuman pilihannya al-infaq atau yaitu tolak. Al-infaq awit tolak. Memberikan infak yaitu memberikan nafkah atau dia menceraikan istrinya. Karena istrinya ditinggalkan tanpa memberikan nafkah.
Nah, makanya kita katakan sampai dalam peperangan yang dia berperang lillahi ta'ala, jihad fisabilillah, dia tidak boleh membiarkan istrinya tanpa nafkah. Itu dalam jihad fisabilillah. Apalagi tanpa ada hal yang seperti itu. Nah, itu pentingnya kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Apabila mereka menceraikan istrinya, maka fa in talaqu ba'atsu binafaqati ma habasu. Dia tetap berkewajiban untuk membayar nafkah yang tidak dia berikan selama sebelum dia ceraikan. Misalnya dia ada sebulan yang belum dia berikan nafkah dan dia memutuskan untuk menceraikannya, maka yang 1 bulan harus dibayar oleh suaminya, karena itu menjadi hutang bagi dia, karena 1 bulan itu statusnya belum diceraikan, sehingga masih menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepadanya, sehingga menjadi hutang bagi suaminya. Akhrajahu Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin hasan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun wastaqa sapa rajulun wong lanang ila nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala nuli dawuh sapa rajul ya Rasulullah indi iku ing dalem ngersa ingsun dinarun utawi dinar sak dinar qala anfiqhu ala nafsika anfiqhu nafkayo sapa sira ing dinar ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Kala ngucap sapa rajul indi iku ing dalem ngersane ingsun akharu utawi dinar kang weneh. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi anfiqhu ala waladik. Awa nafkah sapa sira ing akhar ala waladik ing atase anak sira. Kala ngucap sapa rajul indi akhar iku ing dalam ngarsane ingsun akhar utawi dinar kang weneh. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi anfiqhu ala ahlika ing atase keluarga sira, maksudnya ing atase bojo wadon sira. Kala indi akhar kala anfiqhu ala khadimik awal nafkah sapa sira ing akhar ala khadimik ing atase kawula sira. Kala indi akhar kala anta a'lam anta utawi sira iku a'lamu luweh ngaweruhi. Akhrajahu Syafi'i wa lafdhu lahu wa Abu Dawud wa akhrajahu Nasa'i wal Hakim bi taqdimi zaujati kelawan dinginaken bojo wadon alal waladi ing atase anak. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya memiliki 1 dinar. Gimana ini? Siapa dulu yang saya beri nafkah? Saya hanya memiliki 1 dinar. Siapa yang saya beri nafkah? Beliau mengatakan, anfiqhu ala nafsika. Pertama, untuk diri kamu sendiri. Artinya untuk membiayai diri kamu sendiri. Ini nanti hadis ini menceritakan tentang urutan dalam memberikan nafkah. Urutannya seperti apa? Ada urutannya. Yang pertama adalah anfiq ala nafsika. 1 dinar ya untuk membiayai diri kamu sendiri. Kemudian laki-laki itu mengatakan saya punya dinar yang lain. Nah, maka Nabi kemudian anfiqhu ala waladika. Nah, maka berikanlah 1 dinar itu sebagai nafkah untuk anakmu. Kemudian laki-laki itu mengatakan saya punya dinar yang lain lagi. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan anfiqhu ala ahlika. Nah, buatlah nafkah untuk istrimu. Kemudian laki-laki itu mengatakan indi akhar, saya punya dinar yang lain. Kemudian beliau mengatakan anfiqhu ala khadimik. Nah, berilah nafkah untuk yaitu hamba sahayamu. Kemudian dia mengatakan, saya punya dinar yang lain, wahai Rasulullah, anta a'lamu. Nah, kamu lebih mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Nah, di sini
dalam hal memberikan nafkah, urutan memberikan nafkah itu yang pertama adalah untuk diri sendiri. Nah, untuk diri sendiri. Artinya ketika seseorang itu memiliki harta untuk biaya hidup, maka pertama kali adalah untuk biaya hidup dirinya sendiri. Setelah itu baru untuk anaknya. Anaknya. Setelah itu adalah untuk istrinya. Untuk istrinya. Setelah itu baru untuk budak yang dimilikinya. Setelah itu kerabat yang lain yang dikatakan di sini anta a'lamu. Perlu kita pahami di sini berdasarkan hadis ini, dari sisi urutan anak itu lebih didahulukan daripada istri. Anak lebih didahulukan daripada istri. Anak dulu, baru kemudian istri, baru kemudian di sini adalah khadim. Khadim yang dimaksud di sini bukan pembantu. Perhatikan, khadim di sini yang dimaksud dalam hadis ini bukan pembantu, tetapi yang dimaksud adalah budak hamba sahaya. Itu perlu dicatat. Karena khadim kalau dalam bahasa Arab biasa, khadim itu artinya adalah pembantu. Orang yang membantu kita itu namanya khadim. Orang yang berkhidmah kepada kita itu namanya khadim. Kalau khadim pembantu itu kan kita kasih apa? Kita kasih ujrah, kita beri upah. Kita beri upah. Dia bekerja di rumah kita sebagai pembantu, sebulan dikasih 500.000, sejuta misalnya. Dia dikasih itu. Itu namanya khadim. Kalau budak hamba sahaya itu tidak diberi upah. Dia bekerja untuk kita tanpa dia diberikan upah. Tetapi kita wajib memberikan nafkah kepada dia. Biaya makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Kita wajib untuk memberikannya. Tetapi kita tidak memberikan upah kepadanya. Nah, di sini dalam hadis ini, anfiqhu ala khadimik, itu artinya adalah berikanlah nafkah kepada budakmu, bukan kepada pembantumu. Karena kalau pembantu tidak wajib kita memberikan nafkah kepada dia. Nggak wajib kita mengasih makan, tempat tinggal kepada pembantu. Membelikan pakaian dia, nggak wajib kita memberikan nafkah kepada dia. Karena dia sudah kita kasih upah dari pekerjaan yang dia lakukan. Nah, tapi kalau dia hamba sahaya, budak, laki-laki atau perempuan, maka bagi kita pemiliknya itu wajib untuk memberikan nafkah kepada dia. Jadi perhatikan di sini khadimik, karena kalau nanti nggak talaki dalam membaca hadis ini, dia akan memahaminya kita wajib memberikan nafkah kepada pembantu. Karena kalau dalam diterjemahkan secara harfiah, khadim itu adalah pembantu. Akhirnya dia berpemahaman bahwa seorang majikan wajib memberikan nafkah kepada pembantunya. Tidak seperti itu, tetapi khadimik artinya adalah abdika, anfiqhu ala abdika. Berilah nafkah kepada hamba sahayamu. Nah, ini dari mana kita memahami ini? Ya, dari riwayat hadis yang lainnya yang bunyinya itu ala abdika, bukan ala khadimika. Hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah itu adalah anta a'lamu, artinya adalah pada kerabat dekat. Pada kerabat dekat. Itu yang dimaksud. Dan kamu lebih tahu tentang siapa kerabat dekat kamu itu siapa. Itu yang dimaksud. Bukan anta a'lamu, artinya Nabi mengatakan kamu lebih alim daripada saya. Atau kamu lebih mengetahui tentang urutannya daripada saya. Enggak. Nah, Nabi lebih mengetahui tentang urutan orang yang wajib diberikan nafkah daripada semua orang. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kamu lebih mengetahui siapa-siapa saja dari kerabatmu yang
yang berhak untuk mendapatkan nafkah dari kamu. Karena dia yang mengenal siapa kerabatnya, siapa saja namanya, siapa orang-orangnya. Nah, tentu orang itu lebih tahu. Tapi dari sisi hukumnya dan dari sisi urutan orang yang berhak mendapatkan nafkah, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu a'lamu, itu lebih mengetahui. Nah, gitu ya. Nah, ini kayak begini juga perlu untuk dipahami karena nanti takutnya disalahpahami juga, anta a'lamu berarti kamu lebih alim daripada saya. Kamu lebih mengetahui hukumnya daripada saya. Kamu lebih mengetahui urutannya daripada saya. Itu kan jadi masalah. Karena Nabi itu a'lamu al-khalaq. Beliau adalah makhluk yang paling alim, yang paling luas ilmunya. Bagaimana dikatakan seorang sahabat, kemudian dia dikatakan lebih alim, kan tidak. Tetapi dalam masalah ini adalah masalah yang dibicarakan tadi, kerabat kamu, siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan nafkah dari kamu, kamu lebih mengetahuinya karena itu kerabat kamu, bukan kerabat saya. Itu yang dimaksud oleh hadis ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kedua orang tua di sini tidak disebutkan, tetapi para ulama mengatakan bahwa kedua orang tua itu disamakan dengan anak. Nah, karena di sini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa penyebab seseorang itu berhak mendapatkan nafkah atau berkewajiban memberikan nafkah itu ada 3 hal. Yang pertama adalah qorobah, kekerabatan, hubungan kekerabatan. Contohnya anak dan kedua orang tua. Kenapa kita wajib memberikan nafkah kepada anak? Karena ada hubungan qorobah. Kenapa kita wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang fakir? Karena ada hubungan qorobah. Ini yang pertama. Nah, yang disebutkan di sini, 3-tiganya ada di situ. Kemudian yang kedua adalah hubungan zaujiyah, yaitu hubungan pernikahan atau perkawinan. Kenapa kita wajib memberikan nafkah kepada istri? Karena ada hubungan pernikahan. Kalau misalnya sudah kita ceraikan, ya sudah nggak wajib lagi memberikan nafkah kepada dia karena hubungan zaujiyah sudah putus. Nah, sudah putus. Kalau kekerabatan nggak bisa putus. Tetapi kalau pernikahan, hubungan pernikahan itu bisa putus. Sehingga ketika seorang perempuan menjadi istri kita, maka kita berkewajiban memberi nafkah karena hubungan zaujiyah. Kemudian yang ketiga itu adalah hubungan milkul yamin. Nah, milkul yamin yaitu tentang perbudakan tadi. Karena seseorang menjadi budak kita, di sini dibahasakan ala khadimik tadi atau ala abdika, yaitu hamba sahaya. Karena seseorang itu menjadi hamba sahaya kita, dia milik kita, maka kemudian kita berkewajiban memberikan nafkah. Jadi yang pertama, nafkah itu wajib karena hubungan qorobah, kekerabatan. Yang kedua karena az-zaujiyah, hubungan pernikahan. Yang ketiga adalah hubungan milkul yamin, yaitu kepemilikan budak. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan yang terakhir. Hadis yang terakhir dari babun nafaqat. Wa an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala qultu, ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, man abarru man sapa abarru gawe bagus sapa ingsun engman. Qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, ummaka, ibumu. Qultu thumma man? Qala ummaka. Qultu thumma man? Qala ummaka. Qultu thumma man? Qala abaka. Qala abaka, bapakmu. Summal aqraba, nuli ing wong kang luweh parek, fal aqraba, nuli wong kang luweh parek. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi
wa hassanahu. Hadirin rahimakumullah, kalau dalam hadis ini adalah tentang masalah bir, dalam hal berbuat baik. Kalau dalam masalah nafkah antara istri dan ibu atau kedua orang tua, maka istri didahulukan dalam masalah nafkah. Istri baru kemudian kedua orang tua. Tapi kalau dalam masalah birron, dalam hal berbakti, maka bagi laki-laki adalah kepada kedua orang tuanya. Dalam hal ini ibunya dulu disebut 3 kali. Ibumu, 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 baru kemudian bapakmu, kemudian kerabat-kerabat dekat yang lainnya. Itu dari sisi, di sini pertanyaannya adalah man abarru, yaitu dari sisi berbakti. Berbakti seorang anak laki-laki itu dia lebih mendahulukan dalam hal berbakti, lebih mendahulukan atau berbuat baik. Berbakti itu berbuat baik, itu lebih mendahulukan ibunya, kedua orang tuanya daripada kemudian kepada istrinya. Tetapi kalau perempuan, dia mendahulukan suaminya daripada kedua orang tuanya, dibalik. Karena yang lebih berhak atas seorang laki-laki adalah ibunya, dan yang paling berhak atas seorang perempuan itu adalah suaminya. Jadi kalau misalnya seorang istri menghadapi dua perintah dalam waktu yang bersamaan, misalnya dalam waktu yang sama, sekarang suaminya mengatakan, sekarang kamu ke sini. Kemudian ibunya bilang, sekarang kamu ke sini. Sama waktunya sekarang, bukan kalau nanti, kan dua-duanya bisa dilakukan. Tapi yang satu bilang sekarang, yang satu juga sekarang, nggak mungkin dia jadi dua. Maka di sini si istri, si perempuan itu memenuhi perintah suaminya dulu. Kemudian perintah dari orang tuanya itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan karena waktunya bersamaan. Tentu dia sebaiknya ya menjelaskan itu kepada kedua atau kepada ibunya, misalnya dalam hal ini. Tapi kalau seorang laki-laki, misalnya istrinya mengatakan, misalnya Mas kesini, atau Mas ini, kemudian ibunya bilang nak ini, maka seorang laki-laki pilih ibunya dulu, baru istrinya. Tentu dia kemudian menyampaikannya dengan baik-baik kepada istrinya. Misalnya disemayani, nanti saja kamu setelah saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tua saya, dan seterusnya. Itu harus disadari oleh kedua belah pihak, suami istri. Jika enggak, ya berantakan juga. Keluarga ini awal dari permasalahan itu ketidakpahaman terhadap masalah ini. Ketika istri ngotot saya harus didahulukan dari ibunya, hancurlah keluarga itu. Demikian juga ketika seorang perempuan atau seorang laki-laki misalnya lebih mementingkan istrinya, itu juga akan bisa mendapatkan kehancuran. Karena jika si suami itu durhaka kepada kedua orang tuanya, maka keluarga itu nggak akan dia mendapatkan barokah dalam kehidupannya. Karena suaminya durhaka kepada orang tuanya, karena dipicu oleh istrinya yang melarang suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka akan jadi rusak juga. Nah, itu makanya perlu sekali untuk dipahami. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, dan kita masih ada satu bab lagi yang masuk dalam kitabun nikah, yaitu babul hadonah. Setelah itu kitabun nikah sudah selesai. Masuk pada kitabul jinayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.